Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak dan Ibu para calon instruktur ya untuk IHT di masing-masing sekolah. Jadi untuk event kali ini, untuk kegiatan kali ini kita akan mencoba memaparkan ya masing-masing dari materi kita, materi singkat kita yang berhubungan dengan kurikulum sekolah penggerak. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita saat ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, doa dimulai. Doa selesai. Nah, kita langsung mulai aja ya. Jadi presentasi pertama itu siapa nih yang mau menyampaikan? Atau mau langsung dari saya? Oke, saya coba dari saya ya. Nah, ini masih proses. Nah, ini materi saya. Jadi untuk materi pertama dari kurikulum sekolah penggerak yang akan kita bahas ini adalah tentang alur tujuan pembelajaran yang disingkat ATP dan tujuan pembelajaran yang biasa disingkat TP. Nah, oke. Jadi sebelum kita masuk ke dalam apa sih, gimana cara konsep penyusunannya, kita akan membahas terlebih dahulu pengertiannya. Nah, jadi di sini pengertian dari alur tujuan pembelajaran atau ATP itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam suatu rangkaian yang secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir pada suatu fase. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran itu adalah merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, sikap, dan diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP. Nah, dari hal kedua ini, saya akan coba bahas terlebih dahulu konsep penyusunan untuk ATP. Nah, konsep penyusunan ATP itu ada dua, yaitu terdiri dari capaian pembelajaran dan juga alur pembelajaran. Nah, CP itu adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Nah, CP ini terdiri dari 6 fase ya, mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA. Nah, untuk kita di tingkat SMA itu ada 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Nah, untuk fase E itu terdiri dari kelas 10 dan fase F itu terdiri dari kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk alur pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran. Nah, untuk alur pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di dalam masing-masing elemen dari capaian pembelajaran. Nah, untuk TIK itu terdiri dari 8 elemen ya. Di antaranya itu ada TIK, ada AP, ada AD, ada DSI, ada BK, dan ada PLB. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa menyusunnya ya, gimana konsepnya sesuai dengan karakter siswa. Nah, berikut ini adalah contoh dari untuk ATP. Nah, jadi di sini terlihat ya. Jadi ini adalah dari fasenya, kemudian ini adalah dari elemen yang saya pilih, yaitu dari TIK, DSI, AP, dan BK-nya. Kemudian kita akan membahas konsep tujuan pembelajaran. Nah, konsep tujuan pembelajaran ini terdiri dari 3 aspek. Aspek yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah konten, yang ketiga adalah variasi. Nah,
Kompetensi ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Nah, biasanya kompetensi ini maksudnya itu adalah karakter, di mana karakter atau sering kita bilang berhubungan dengan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini di situ identik dengan yang namanya kompetensi atau kita bisa bilang level kognitif. Nah, level kognitif itu ada 6 ya. Jadi mulai dari memahami, merumuskan, menerapkan, mengevaluasi, hingga akhirnya mencipta. Nah, jadi dalam hal ini nanti dihubungkan dengan tujuan pembelajarannya dan disesuaikan dengan KKU-nya. Kemudian yang kedua itu konten. Konten itu adalah ilmu pengetahuan atau bisa kita singkat itu menjadi submateri ataupun materi yang akan kita bahas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian variasi itu adalah sebuah tampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk variasi di sini itu sebagai penguat, di mana dia tahapannya itu sampai bidang mana. Apakah misalkan mengidentifikasi, kemudian atau dia pembelajaran yang berunsur kepada kehidupan sehari-hari. Nah, itu bentuk variasinya. Nah, ini saya tampilin mungkin contoh dari tujuan pembelajaran ya. Nah, jadi mungkin itu presentasi dari saya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan ataupun ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Udah pas? Oke, terima kasih. Oke, nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Nah, di sini materi yang akan saya bahas adalah tentang materi pembelajaran orang dewasa. Yang dimana pembelajaran orang dewasa tersebut memiliki 4 unsur yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian orang dewasa, kemudian yang kedua teori pembelajaran orang dewasa, karakteristik belajar orang dewasa, kemudian prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, pengertian orang dewasa diambil dari bahasa Yunani yaitu andragogi, ya, dari kata aner atau ander yang berarti orang dewasa, kemudian agogi atau agogus berarti memimpin atau membimbing. Nah, jadi andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Dengan kata lain, pendidikan orang dewasa adalah suatu proses yang menimbulkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan. Bagi orang dewasa, belajar berhubungan dengan bagaimana bertanggung jawab dan mengarahkan diri sendiri untuk bertanya, memecahkan masalah, dan mencari penyelesaiannya. Kemudian yang berikutnya, karakteristik belajar orang dewasa itu menurut Knowles ada 5 tahapan ya. Yang pertama adalah konsep diri, kemudian yang kedua pengalaman, ketiga kesiapan belajar, yang keempat orientasi belajar, yang kelima adalah motivasi belajar. Nah, untuk konsep diri yang pertama menurut Knowles adalah perlu mengetahui mengapa mereka perlu belajar, karena orang dewasa cenderung bertindak sesuai keinginannya sendiri. Apabila mereka semakin matang, walaupun ada saat bergantung pada orang lain, namun konsep diri orang dewasa adalah untuk bertanggung jawab atas keputusan atas hidupnya sendiri. Kemudian di bagian yang kedua dari Knowles adalah pengalaman, yaitu memiliki pengalaman yang banyak dan beragam. Orang dewasa banyak belajar melalui pengalaman-pengalamannya sebagai acuan dalam sumber belajarnya. Pembelajaran mereka lebih terkesan melalui teknik berasaskan pengalaman, misalnya perbincangan dan menyelesaikan masalah. Kemudian yang berikutnya adalah kesiapan belajar. Nah, orang dewasa di sini sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal yang perlu diketahui dan yang dapat dilakukan agar mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif.
Kemudian yang keempat adalah orientasi belajar, di mana orientasi belajar orang dewasa itu adalah bukan berpusat pada mata pelajaran lagi, tapi menjadi berpusat kepada masalah tersebut. Nah, yang kelima adalah motivasi belajar. Motivasi belajar semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajar lebih berasal dari dalam dirinya. Keinginan untuk meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang paling tangguh. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Bagian yang terakhir adalah tentang prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, yaitu ada keterlibatan, kemudian pengalaman, relevansi, kemudian berpusat pada masalah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilakan. Pas Bapak Ibu. Saya dapat sih Pak, pemaparannya dapat. Oke, kalau begitu saya kembalikan kepada moderator Bu Irma, saya persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sujarmadi atas pemaparannya tentang pembelajaran orang dewasa ya. Nah, jadi di situ Pak Sujarmadi udah jelasin ya gimana karakteristik ya pembelajaran orang dewasa. Oke, mungkin dilanjut oleh Pak Sultan ya. Nah, ya kepada Pak Sultan mungkin dipersilakan untuk menyampaikan paparan materinya. Udah masuk? Udah Pak. Bentar ya. Oke. Besar Pak. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya untuk presentasi. Bahan yang saya bawa nanti ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama kali kita diperkenalkan namanya pelajar Pancasila, dan kita harus mengerti apa itu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah terwujudnya pelajar Indonesia, itu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu memiliki 6 ciri utama, yaitu yang pertama, beriman, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sesuai dengan sila pertama pada Pancasila adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti akan memiliki akhlak dan pribadi yang baik. Kemudian yang kedua, adalah berbineka global. Apa itu pengertian berbineka global? Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur lokalitas, identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif, yang tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa kita. Misalnya, kita Indonesia, budaya asing boleh masuk ke Indonesia, tapi kita
boleh mengikuti perkembangan zaman, yaitu budaya asing yang masuk Indonesia, tapi tidak melupakan dan tidak terpengaruh dengan budaya yang sudah masuk ke negara kita atau di lingkungan pendidikan kita. Kita tetap megang teguh budaya-budaya yang ada di Indonesia atau budaya yang diwariskan dari leluhur kita zaman dulu. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, yaitu sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan, yaitu bekerja sama. Ini ciri khas dari warga negara Indonesia. Kita suka bergotong royong, memang dari zaman dulu, dan ini harus dijaga dan dikembangkan. Sebagai pelajar Indonesia, semuanya harus memiliki jiwa ini. Makanya kita sebagai pendidik memotivasi para peserta didik untuk selalu memiliki namanya karakteristik gotong royong. Kemudian yang keempat, mandiri. Mandiri adalah pelajar Indonesia mampu bertanggung jawab dari hasil belajar mereka. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan masalah yang akan dihadapi serta regulasi diri. Dan mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam proses belajar mungkin di kelas atau mungkin tugas yang diberikan oleh guru, mereka mampu menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima, bernalar kritis. Dan nalar kritis ini wajib dimiliki oleh pelajar Indonesia, apalagi untuk menghadapi tahun atau abad 2021 ini, seluruh pelajar Indonesia wajib memiliki kritis atau penalaran kritis atau berpikir kritis, yaitu kritis yang membangun, bukan kritis yang bersifat menghancurkan atau merusak fasilitas sekolah atau bagaimana, atau berbicara yang tidak baik pada guru dan sebagainya. Kritis dalam arti kata untuk perbuatan-perbuatan yang positif. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Kreatif adalah memodifikasi, mampu menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya atau tindakan yang orisinal. Biasanya berpasangan dengan namanya inovatif, menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan orang lain. Dan itu sengaja tidak diangkat di sini untuk inovatif, karena untuk pelajar Pancasila hanya dituntut untuk memenuhi 6 kriteria itu. Mungkin paparan dari saya, presentasi dari saya akhiri cukup sekian. Mungkin dari Bapak Ibu para audiens ada yang akan disampaikan atau pertanyaan yang akan muncul, saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Bu Irma. Oke, terima kasih kepada Pak Sultan ya yang sudah memaparkan tentang karakter, 6 karakter ya untuk Pancasila ya. Nah, jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensinya. Nah, itu yang nanti akan disesuaikan dari capaian pembelajaran, disesuaikan dengan 6 karakter ini, dan itulah yang menghasilkan ATP. Nah, terima kasih ya Pak Sultan ya. Oke Pak Sultan. Malam Bapak Ibu Guru, saya presentasi tentang program Merdeka Belajar ya. Hari ini slide-nya Bu. Maksudnya ya Bu ya. Mindakannya gimana ya Bu? Udah, bisa juga. Ibu bilang aja Bu. Oke, program Merdeka Belajar adalah kebijakan dengan penyesuaian pembelajaran yang tidak membebani guru dan siswa seiring perkembangan status darurat COVID-19. Lanjut Bu. Lanjut.
kebijakan pokok program Merdeka Belajar yaitu Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia dan suasana yang happy. Tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, siswa, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Lanjut, Bu. Peran penting bimbingan konseling pada program Merdeka Belajar yaitu bagian integral dari pendidikan nasional yang bertujuan memberi pelayanan bagi siswa khususnya dalam program Merdeka Belajar. Lanjut, Bu. Oke, sudah. Lanjut. Ya, itu aja, Bu. Saya rasa itu aja materi saya tentang Merdeka Belajar. Kalau ada yang mau bertanya ataupun memberikan komentar, silakan untuk komentarnya Ibu Bapak. Bu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan untuk tentang masalah merdeka, pembelajaran yang merdeka ya. Nah, ada kira-kira untuk dari Bapak Bu. dan Ibu? Pas, Bu, pas. Pas, oke. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir ya nih ya, yang dari tadi sinyal susah nih. Iya, Bu. Bu Cherry, udah bisa Ibu Cherry? Oke, Bu Cherry, lanjut Bu Cherry. Oke, terima kasih Bapak Ibu buat malam hari ini. Maafkan tadi sinyal di daerah saya ini betul-betul hancur ya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini materi yang terakhir mengenai asesmen diagnostik. Yang pertama, lanjut Bu. Jadi videonya aktifkan, nah. Oh iya, benar. Lupa saya lagi. Oke, yang pertama di sini tujuan dari asesmen diagnostik itu apa? Yang kedua adalah asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Lanjut, Bu. Jadi asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan siswa atau mengetahui kondisi awal. Slide 3 dulu, Bu, slide 3. Slide 3. Oh. Oke. Mengetahui kondisi awal ya. Nah, di sini asesmen diagnostik terbagi menjadi dua, yaitu tadi yang saya sebutkan, yang non-kognitif dan kognitif. Jadi, apa tujuan masing-masing dari asesmen diagnostik? Yang pertama, non-kognitif, yaitu mengetahui kesejahteraan psikologi dan emosional siswa, kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan yang terakhir mengetahui gaya belajar dan karakter serta minat siswa. Kemudian, apa saja tujuan asesmen dari asesmen diagnostik kognitif? Yang pertama yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, yang kedua menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, yang ketiga memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan pada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang asesmen diagnostik non-kognitif. Seperti yang kita ketahui, dikatakan di sini adalah asesmen diagnostik non-kognitif, berarti non-kognitif dia tidak mengukur kemampuan, melainkan mengukur atau mengetahui kondisi awal siswa atau yang disebut dengan karakter siswa. Nah, apa-apa saja yang menjadi tahapan dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif? Yang pertama adalah adanya pelaksanaan, yang kedua persiapan, dan ketiga adalah tindak lanjut. Yang terakhir adalah asesmen diagnostik kognitif. Pengertian dari tujuan dari asesmen diagnostik kognitif yaitu untuk mendiagnosis kemampuan dasar atau kompetensi siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik disebut juga asesmen diagnostik kognitif berkala,
Dikatakan berkala karena proses mendiagnosisnya itu atau untuk melakukan tesnya ini itu dilakukan secara rutin begitu ya, Bu. Bentuk asesmen diagnostik berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Asesmen formatif itu berupa hasil dari kemampuan siswa itu setelah kita melakukan pembelajaran di akhir atau melakukan tes atau kuis. Sedangkan asesmen sumatif itu berupa tes yang dilakukan dari keseluruhan yang sudah kita lakukan pada akhir. Apa saja tahapan yang kita lakukan untuk mengukur mengetahui asesmen diagnostik kognitif? Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah mendiagnosis dan tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu, sekian materi dari saya tentang asesmen diagnostik. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, saran, silahkan dimulai dari sekarang Bapak Ibu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau tanyakan? Pas? Oke, terima kasih Bu Cherry atas pemaparannya. Oh, Bu Kiki mau bertanya? Kesimpulannya aja lah, Bu. Kesimpulannya Bu Biar ada Cherry. pertanyaan ya kan. Oke, saya buat pertanyaan gitu ya. Kesimpulan Bu Cherry. Kesimpulan dari materi Ibu gitu ya, Bu. Oh, kesimpulan dari materi Biar saya ini. ada pertanyaan saya. Dikatakan Bu, asesmen diagnostik itu adalah asesmen itu kan seperti kita ketahui kalau bahasa sederhananya itu adalah ujian gitu loh, diuji ya, tes gitu ya bahasa kita. Jadi asesmen itu adalah menguji siswa dalam bentuk karakter dan bentuk kemampuannya. Jadi dalam segi karakternya dan kemampuannya itu dilakukan dengan dua hal. Jadi di dua hal tersebut itulah tadi yang asesmen non diagnostik dan asesmen diagnostik. Jadi setiap asesmen tersebut ada tahapan-tahapan pelaksanaannya dan ada contoh dari pelaksanaan tersebut apa-apa saja begitu. Untuk lebih detailnya mungkin Bapak Ibu bisa melihat di modul yang saya buat ya. Oke, Bu Cherry, terima kasih untuk jawabannya. Oke, Bu Cherry, terima kasih ya pemaparannya tentang asesmen diagnostik. Nah, ini termasuk kategori asesmen yang baru ya, karena biasanya kita langsung formatif, kok nggak sumatif sebenarnya ya kan, sebagai seorang guru. Iya, Bu. Jadi kita dituntut untuk mengetahui karakter ini. Sekolah Menggerak, kita ada asesmen yang terbaru. Iya, benar. Nah, oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas partisipasinya ya dalam pemaparan materi yang berhubungan dengan kurikulum sekolah penggerak. Oke, mungkin Sama Ibu. kita tutup ya kegiatan kita kali ini sebelumnya dengan doa. Nah, jadi doa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Oke, doa selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu calon instruktur ya. Jadi semoga tetap semangat menjalani calon instrukturnya ya untuk di sekolah masing-masing. Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Irma.